Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Anissa, seorang mahasiswi Bunda Cekatan, batch 4 kemarin yang ingin membagi sedikit ilmu yang Aisyah pelajari ketika belajar menjadi cekatan. Nah, kemarin saya memilih profesi Aisyah, yaitu sebagai ilustrator buku anak, sebagai topik yang ingin didalami selama pembelajaran Bunda Cekatan. Kenapa? Karena Aisyah merasa kalau Aisyah memiliki kesenangan, minat, dan memang saat ini sedang fokus dalam peningkatan karir di bidang ilustrasi buku anak. Namun pertanyaannya, saat itu ditanyakan apa yang ingin menjadi fokus dan goal yang akan dicapai selama Buncek. Maka kami diminta untuk membuat semacam goal map. Jadi mimpi ke depan seperti apa. Maka sebentar Aisyah sharing mengenai nah, ini adalah goal map-nya Aisyah. Aisyah goals paling utamanya yaitu apply to illustration agency, yaitu agensi ilustrasi buku anak, ilustrator buku anak luar negeri. Jadi itu semacam apa ya, bisa dibilang kayak agen kumpulan dari ilustrator-ilustrator dibawahi oleh suatu manajemen yang mereka akan kayak manage pekerjaan di bidang penerbitan. Dan itu khusus untuk buku-buku luar negeri. Dan untuk mencapai ini, Aisyah butuh untuk apa namanya, suatu benda yang dapat meyakinkan mereka saya cocok ini untuk menjadi ilustrator, dan itu adalah namanya portfolio. Nah, ini yang akan saya fokuskan nantinya. Dan dari portfolio itu saya mengembangkan ke beberapa bubble, yaitu apa yang lemah di portfolio ini akan kita bicarakan nanti. Oke, sekarang kita ngomongin tentang portfolio. Ya, menjadi topik kita sekarang. Oke, portfolio. Jadi sebenarnya apa sih itu portfolio? Nah, portfolio itu adalah seperti apa ya namanya? Kalau dalam pekerjaan itu biasa namanya CV, curriculum vitae, yaitu kumpulan karya yang merepresentasikan kita sebagai, kalau untuk ilustrator adalah sebagai ilustrator yang profesional gitu. Jadi isinya apa aja sih? Jadi misalnya kalau ilustrator, portfolio itu adalah isinya karya-karya terbaiknya yang meyakinkan bahwa penerbit ini saya cocok untuk mengerjakan buku-buku seperti ini, gitu. Dan portfolio itu tidak hanya bergantung kepada ilustrasi, ada juga portfolio fotografi, portfolio untuk desain website, dan biasanya memang iya portfolio itu berkaitan dengan sesuatu yang visual dan bentuknya itu macam-macam. Nah, ini salah satu banyak namanya website Behance, di mana kita bisa melihat portfolio-portfolio itu. Jadi ini ada UX UI designer untuk website, portfolio untuk buku anak, graphic design, fotografi, untuk fotografi juga ada, dan macam-macam sebagainya. Ini kita bisa searching di Behance. Nah, dan untuk itu Aisyah juga butuh, jadi fokus Aisyah dalam Bunda Cekatan kali ini adalah untuk membuat portfolio yang membuat agensi itu yakin bahwa Aisyah cocok untuk bekerja di standar internasional. Nah, untuk itu maka Aisyah butuh untuk melihat lagi apa sih yang Aisyah butuhkan. Jadi untuk membuat portfolio itu, karena itu karya terbaik, maka kita harus assessment portfolio kita dulu. Jadi misalnya uni-uni dan rekan-rekan ingin membuat portfolio, apakah itu fotografi dan sebagainya, kita yang pertama melihat dulu jenis-jenis portfolio yang Aisyah sebutkan tadi itu ada di Behance dan lain sebagainya, bagaimana portfolio yang baik. Yang kedua adalah kita mereview portfolio kita. Nah, reviewnya itu seperti apa? Kita melihat sendiri secara objektif
portfolio kita itu secara objektif dan comparing dengan yang tadi. Yang kedua, kita bisa minta ke mentor atau orang yang lebih senior, atau bahkan paling bagus adalah orang yang sudah bekerja di bidang yang kita inginkan. Nah, untuk itu Aisyah kemarin sudah melakukan portfolio review feedback ke beberapa ketiga ilustrator. Yang pertama senior di bidang ilustrasi dalam satu komunitas. Yang kedua adalah uh, coaching berbayar. Jadi itu ada dia membuka portfolio coaching. Jadi kayak ilustrator luar negeri, dia itu membuka kesempatan untuk memberikan review berdasarkan ini dia. Dan yang ketiga portfolio dengan agen juga. Jadi ada agennya, dia membuka portfolio review. Dari situ Aisyah mendapatkan list-list di mana kekuatan dan kelemahan Aisyah. Nah, ini sangat sangat penting di untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan itu di bidang industri. Karena sebagai orang yang bekerja, yang membuat karya itu kadang-kadang kita itu bias, kadang-kadang kita over value, artinya kita terlalu menganggap karya itu terlalu bagus, atau kita under appreciate. Jadi kita merasa, ah tidak kok, belum keren, belum ini, belum itu, masih banyak kurang ya. Jadi orang yang menatap dengan bias itu sangat penting, maka dari beberapa uh, review tersebut, 3 review itu, Aisyah build down membuat satu rangkuman apa yang kurang. Nah, di sini ada gesture drawing, artinya gambar sebagai manusianya itu. Misalnya ini kan contohnya di gambar ini ada anak memegang apa namanya slate, eh, memegang ini salju. Karena gestur itu apakah dia tampilannya sudah seperti orang memegang, apakah gerakannya terlalu kaku dan sebagainya. Nah, Aisyah masih perlu di situ belajar dan di Belden lagi apa aja, ada tempatnya, tempat belajarnya di situ tulis di sana SFS Learning. Ini tempatnya SFS Learning. Jadi yang ini belajar lagi tentang komposisi. Ada juga tempatnya di sini, websitenya, bisa bisa mudah ketika ingin belajar sendiri juga bisa mudah untuk melihat kembali. Ah, di sini ada background environment. Aixa katanya masih kurang ada gambar yang merepresentasikan lingkungan. Misalnya masih ada kurang gambar-gambar yang berupa apa namanya city, kota-kota masih kurang, gambar transportasinya masih kurang dan sebagainya. Nah, di sini ada Pinterest. Pinterest itu tempat kita mencari semua karya, semua inspirasi bisa di situ. Ada middle grade illustration, itu disuruh belajar lagi mungkin. Kan biasanya Aisyah ini selama ini masih di buku anak yang apa namanya? Masih buku anak grade SD. SD kelas TK sampai SD kelas 1 kelas 2. Coba kamu naik lagi nih ke SMP, mungkin bisa dengan lebih luas lagi, agensi lebih tertarik karena yang namanya apa namanya bisnis itu semakin kita banyak hal bisa, semakin dia eh, kesempatan itu semakin besar. Yang kemudian lettering. Lettering ini kayak penulisan, kayak judul, kayak apply to illustration agency. Ini namanya yang tulisan tengah-tengah ini namanya lettering. Nah, ini fokus 5 fokus Aisyah yang untuk ditingkatkan, dan yang ini adalah misinya. Misi yang Aisyah tetap sendiri itu menghasilkan satu gambar portfolio ready per bulan pada bulan Desember yang akan dikompil untuk dikirimkan ke agensi. Nah, itu asesmen Aisyah lakukan di awal. Oke. Kemudian selanjutnya setelah itu eh, ini bentuk portfolio itu seperti apa? Apa setelah kawan teman itu membuat goal seperti itu, kita bertanya lagi ini, bentuk portfolio yang baik itu seperti apa? Apakah itu dia dalam bentuk printing? Apakah itu dia bentuk PDF? Atau dia bentuk website dan lain sebagainya? Kalau selama ini yang Aisyah pelajari itu ada 2 bentuk, yaitu digital dan sebagai paling penting itu bentuknya ada website. Jadi yang tadi kita tunjukkan ini di Behance, ini adalah salah satu bentuknya.
Ini portfolio. Jadi, walaupun kita bisa lihat portfolio orang, kita juga bisa buat portfolio sendiri. Misalnya, ini bagi teman-teman yang bekerja di bidang fotografi bisa juga. Nah, ini portfolionya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada banyak gambar kita dan kita masukkan. Ketika diklik, misalnya ini ya, diklik. Nah, ini portfolio tahun lalu bulan Juni. Ini sebelum mulai Bunda Cekatan. Jadi ketika diklik ini ada yang namanya CV, CV singkat saja tentang biodata, riwayat pekerjaan, buku yang sudah diilustrasikan, lalu gambar-gambar. Nah, gambarnya, nah ini banyak gambarnya ke bawah, sebagainya. Nah, kalau yang ini kumpulan portfolio, kemudian ada juga yang per gambar. Jadi misalnya ini per gambar, ini kan semua ada satu gambar. Misalnya ini. Ini adalah gambar dari buku Dina Berani ke Dokter Gigi misalnya. Jadi dijelaskan tentang proyek ini, Dina tentang gadis kecil yang tunarungu. Jadi banyak yang menggunakan sign, menggunakan kata apa namanya, sign language, bahasa isyarat. Nah, di sini ini masih awal sekali dulu. Nah, jadi penekanannya juga diceritakan. Jadi saya konsultasi dengan Indonesian Sign Language Interpreter, dengan teman tunarungu, teman bisu, untuk belajar gimana gerakan yang benar dan sebagainya. Apa yang menjadi poin menarik sehingga itu apa namanya menarik bagi yang melihat. Nah, ini di sini Behance, bisa juga PDF. Ini PDF, ini yang terbaru kemarin. Ini salah satu hasil karya dari Buncek juga ada di sini. Ini kemarin itu dimasukkan dalam satu PDF semuanya, lalu dimasukkan dalam link atau disimpan di komputer ketika kita akan apply ke apa namanya ke penerbit dan sebagainya, bisa kita berikan linknya satu itu. Bisa juga di website pribadi. Nah, pertanyaannya, misalnya Instagram, apakah Instagram itu portfolio? Ini kan isinya gambar-gambar. Apakah Instagram itu portfolio? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Instagram adalah setiap gambar yang kita update. Tapi bukan berarti itu adalah gambar terbaik dan mewakili gambar eh, kondisi terbaik kita. Ya, misalnya yang ini, gambar Instagram yang ini adalah gambar ketika saya mengikuti kontes de do it yourself. Jadi desainnya dari orang, tapi kita tiru dan mencontohnya se dengan interpretasi kita dan style kita. Nah, kenapa tidak dimasukkan? Karena itu bukan saya yang desain dari awal dan tidak pantas untuk dimasukkan. Jadi, eh nah misalnya ini juga tidak dimasukkan lagi karena ini gambar-gambar awal ketika stylenya tidak digunakan lagi. Nah, jadi tidak semua hasil karya itu perlu dimasukkan ke portfolio. Jadi portfolio yang baik adalah karya terbaik, yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kohesi. Tunggu sebentar, kita stop dulu. Oke, jadi apa itu karya yang paling baik? Portfolio yang baik. Portfolio yang baik itu terdiri dari 10 sampai 15 karya terbaik yang kita miliki, karya terbaik, dan dia memiliki standar kualitas yang sama. Jadi tidak satu baik, baik, pintar, bagus banget. Kemudian kedua agak flop dan sebagainya. Tidak, tapi walaupun ada yang sedikit lebih baik daripada yang lain, tapi standar kualitasnya sama. Ini menunjukkan kalau kita bisa menghasilkan karya yang dengan standar kualitas yang sama, standar kualitas yang konsisten. Yang kedua, memiliki konsistensi karya. Jadi, misalnya, Aisyah itu ilustrator buku anak. Jadi Aisyah hanya memasukkan gambar-gambar yang terkait dengan buku anak dan dalam ini Aisyah ke dalam portfolio Aisyah. Jadi misalnya Aisyah menggambar komik tiba-tiba atau Aisyah menggambar novel remaja yang di depannya gambar pasangan. Nah, itu tidak boleh kemasukan ke dalam portfolio karena itu adalah industri yang berbeda dengan yang Aisyah ingin masuk.
Itu portfolio. Jadi misalnya untuk fotografi, misalnya yang satu suka food fotografi, jangan dimasukkan gambar misalnya tanaman atau jangan masukkan gambar cityscape building ke dalamnya. Fokus ke dalam satu hal, itu food fotografi. Walaupun itu mengecilkan di mana kita akan masuk, industri kita masuk, tapi semakin kecil, itu semakin, apa ya namanya, menunjukkan kalau kita itu komit dan konsisten. Kemudian itu harus memiliki style yang sama. Istilahnya jangan ini misalnya gambar di belakang ini gambar anak-anaknya ada garisnya, matanya setitik, lucu. Tiba-tiba gambarnya stylenya misalnya kayak Shinchan. Itu kan beda. Itu jangan. Atau misalnya untuk fotografi sukanya foto-fotonya biasanya warnanya sepia vignette. Tiba-tiba berubah warna-warnanya jadi lebih apa namanya? Hmm, yang neon atau lebih modern visual atau sebagainya. Jadi itu harus memiliki konsisten karya. Kemudian kalau untuk khusus untuk buku anak, biasanya dia meminta ada beberapa gambar dalam satu buku yang sama. Jadi misalnya tadi kan kayak buku yang bisu. Nah, gambarnya tuh nggak boleh cuma satu masukin, tapi ada beberapa adegan. Kenapa? Karena dia mau lihat kalau dalam satu buku gambarnya bakal sama nggak? Apakah nanti tiba-tiba halaman ini dengan halaman ini berbeda? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Maka, assessment dan portfolio sebelum kita membuat portfolionya dulu, maka akan diperlukan assessment. Nah, eh, itu saja untuk 15 menit. Jadi, sedikit sharing Aisyah tentang portfolio. Mungkin teman-teman mau membuat portfolio sendiri. Ingat, portfolio itu bukan hanya tentang ilustrasi, atau ada yang mau untuk compile portfolio untuk anak juga bisa. Ingat yang di-compile adalah sesuatu yang terbaik dan mencerminkan kondisi saat itu. Jadi misalnya karyanya udah walaupun terbaik tapi udah 3 tahun yang lalu dan setelah itu tidak ada yang sama, maka itu bukan isi dari portfolio karena itu bukan kondisi kita yang sekarang. Oke, selamat untuk membuat portfolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.